wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betita Nadia Fernanda dengan NIM 21030174016 sebagai guru 1. Saya Nur Syahidati Amrullah Solihah dengan NIM 21030174040 sebagai guru 2. Saya Fulfal Faiza dengan NIM 21030174019 sebagai guru 3. Saya Ilman Nurul Takwim, saya Putri Rijinanti, kita sebagai siswa kelompok 1. Saya Sanili Ayu Kasari Dan saya Munatani Adiba sebagai siswa kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini,
Nah, selain itu anak-anak, ternyata ini itu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Kalian kan masih SMP ya, mungkin ada SMA ataupun SMK. Kalau misalnya nanti kalau kalian mau kuliah, kalau kalian itu suka statistika atau matematika lah ya, itu kalian bisa sampai di situ tuh. Nah, apa benefitnya kalau kalian lulus kalian bisa langsung jadi pegawai negeri sipil? Kalau singkatannya apa, Rek? PNS. Nah, kalau yang ini itu jadi pengajar, matematika atau dosen statistika ya. Nah, ya kalau kalian tekun belajar statistika ya, kalian itu nanti bisa kalau sekarang lulus ya kerja di bank itu juga bisa. Itu ya, karena kita banyak sekali loh manfaatnya. Ya, ya Bu. Baru tahu saya. Oke, kalian tadi kan sudah sedikit tahu tentang apa itu NIM, apa itu median, apa itu modus. Nah, sekarang Ibu punya terkait infografis sebaran pengangguran di Indonesia. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian pernah nggak ya menjumpai ada orang yang tidak memiliki pekerjaan? Pernah tidak? Nah, oke, sekarang kita kalian amati infografis tersebut. Nah, itu kan ada sebaran pengangguran di Indonesia, ada dari lulusan SD ke bawah, ada dari lulusan SMP, ada dari universitas, diploma, kemudian lulusan SMA dan lulusan SMK. Nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu infografis tersebut. Kemudian, nah, jumlah pengangguran paling banyak itu dari lulusan jenjang apa? Yuk. Dari lulusan SMK. Ya, berapa persentasenya dari lulusan SMK, Putri? 11,45%. Benar banget. Jadi jumlah pengangguran paling banyak itu dari lulusan jenjang SMK yakni 11,45%. Nah, sekarang lulusan jenjang apa yang merupakan median? Saya Bu. Ya, silakan Muna. Dari lulusan diploma sama lulusan universitas, Bu. Good answer Muna. Nah, sekarang kenapa kamu mengatakan bahwa lulusan universitas dan diploma itu lulusan jenjang yang merupakan suatu mediannya? Itu kan median tadi kan sudah dijelaskan ya, definisinya. Nah, itu diurutkan dari lulusan SD, kemudian lulusan SMP, kemudian lulusan diploma, universitas, lulusan SMA dan SMK. Nah, lulusan diploma sama universitas itu ada di tengah-tengah di antara ke-6 data tersebut. Bener banget ya Muna. Nah, sekarang gimana sih cara menentukan rata-rata pengangguran berdasarkan informasi yang dapat di infografis tersebut? Ayo saya Bu. Ya, Sherly, gimana Sherly? Dengan jumlah representasi pengangguran untuk lulusan semua jenjang Bu. Nah, kemudian itu nanti dibagi dengan banyaknya jenjang tersebut. Oke, bener banget Sherly. Nah, hari ini kalian itu akan belajar, akan bekerja dalam suatu kelompok. Nah, Ibu akan bagi kalian ya menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok 1 ada Ilma dan Putri. Mana Ilma dan Putri? Nah, untuk kelompok 2 ada Muna dan Sherly. Mana Muna dan Sherly? Oke. Nah, hari ini kalian itu akan menyelesaikan suatu permasalahan dan nanti kalian itu akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Nah, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Sudah Bu. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Nah, di sini Ibu punya suatu barcode sekarang. Masing-masing kelompok diharapkan scan dulu ya barcode ini. Ya, salah satu Pak Bapak. Gimana? Sudah bisa semuanya scan barcode-nya? Sudah bisa Bu. Sudah tahu kan isinya di situ apa? Sudah ya. Nah, di situ kan ada lembar suatu masalah. Nanti di situ kalian juga mengerjakan suatu permasalahan tersebut. Sekarang kalian pahami terlebih dahulu permasalahannya. Kalau ada yang bingung, kalian bisa tanya ke Ibu. Gimana kelompok 1? Paham nggak dengan masalahnya? Paham? Paham. Kelompok 2, gimana kelompok 2? Paham, Bu. Oke, paham ya. Kalau sudah paham, kalian bisa mulai mengerjakan permasalahan tersebut di lembar tersebut ya.
2022 sampai 2021 itu ada 0,63%. 2023 tingkat penganggurannya 5,32%. Nah, selisih 2023-2022 itu 0,54%. Mencari rata-rata selisih jumlah penduduk pengangguran dari tahun 2020 sampai 2023. X bar sama dengan 0,58 ditambah 0,63 ditambah 0,54 dibagi 3. Tadi kan datanya ada 3 Bu, jadi dibagi 3. Didapatkan hasilnya itu 0,58%. Kemudian mencari selisih tingkat pengangguran tahun 2023 dengan tahun 2024 dengan mengasumsikan rata-rata di tahun 2020 sampai 2023 itu sama dengan rata-rata di tahun 2020 sampai 2024. Misalnya, dia adalah selisih jumlah pengangguran tahun 2023 dengan tahun 2024. Didapatkan X-bar-nya kan tadi udah dihitung 0,68. Nah, sama dengan itu tadi dijumlahkan ditambah Y itu adalah tahun 2024. Nah, didapatkan 0,58 sama dengan 1,75 ditambah Y dibagi 4 kan banyak datanya 4. Didapatkan Y sama dengan 0,57%. Jadi selisih jumlah pengangguran tahun 2023 dengan 2024 adalah 0,57%. Sehingga jumlah penduduk pengangguran pada tahun 2024 yaitu 5,32 dikurangi 0,57 sama dengan 4,75%. Untuk mencari jumlah penduduk pengangguran maka harus dicari jumlah penduduk tahun 2024 terlebih dahulu. Misalnya, jumlah penduduk tahun 2020 sama dengan A. Didapatkan 7,07 per 100 A sama dengan 9,8 juta. Didapatkan hanya 138,6 juta. Kemudian 2021-nya dimisalkan B Bu, jadi dicari B-nya. Ya, seperti itu didapatkan B-nya 140,2 juta. Kemudian 2022-nya dimisalkan C. Nah, itu salah penulisan Bu, seharusnya X itu diganti C. Kami kurang teliti. Didapatkan C-nya 143,3 juta. Kemudian 2023-nya dimisalkan B. Nah, didapatkan B-nya itu 147,7 juta. Nah, jadi mencari rata-rata selisih jumlah penduduk pengangguran dari tahun 2020 hingga 2023 yang dimisalkan dengan X-bar. Nah, sehingga X-bar itu 63. Nah, kemudian mencari selisih jumlah penduduk tahun 2023 dengan tahun 2024 dengan mengasumsikan bahwa rata-rata dari tahun 2020 sampai dengan 2023 itu sama dengan rata-rata tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, misal itu sama dengan selisih jumlah pengangguran tahun 2023 dengan tahun 2024. Nah, X-bar tadi X-barnya itu sama dengan 3 sudah ditaruh di atas. Kemudian 1,6 plus 3,1 plus 1,4 itu dari data tadi plus H, tadi kan selisih jumlah pengangguran di tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Kemudian didapatkan H, nilai H itu sama dengan 2,9. Jadi selisih jumlah penduduk tahun 2023 dengan tahun 2024 adalah 2,9 juta. Sehingga jumlah penduduk pada tahun 2024 yaitu 150,6 juta. Nah, kemudian jumlah penduduk pengangguran tahun di bulan Agustus tahun 2024 itu adalah 7,41 juta. Jadi jumlah penduduk pengangguran tahun bulan Agustus tahun 2024 itu adalah 7,41 juta penduduk. Kemudian di soal kedua. Nah, wilayah dengan jumlah pengangguran terbanyak adalah di perkotaan. Nah, sudah kita buktikan. Kita misalkan bahwa jumlah tingkat rata-rata pengangguran di perkotaan itu adalah K. Nah, K itu menghasilkan 31,44. Kemudian kita misalkan juga untuk tingkat rata-rata pengangguran di pedesaan itu adalah J. Kemudian menghasilkan J itu sama dengan 16,19. Nah, hasil jumlah tingkat rata-rata pengangguran di perkotaan ternyata itu lebih besar dari hasil jumlah rata-rata di pedesaan. Maka penduduk pengangguran terbanyak itu berada di perkotaan. Kemudian mencari jumlah penduduk di perkotaan dan pedesaan yang dimisalkan dengan A. Nah, untuk pengangguran di pedesaan sama pengangguran di perkotaan tadi sudah diketahui tadi, sudah dicari tadi. Kemudian kita misalkan dengan A. Menghasilkan A itu sama dengan 76,55 juta. Nah, jumlah pengangguran di perkotaan dengan tingkat rata-rata 6,4% itu jumlah penganggurannya 4,896 juta. Kemudian jumlah pengangguran di pedesaan dengan tingkat rata-rata 3,88% itu jumlah penganggurannya 2,968 juta. Nah, yang harus dilakukan agar pengangguran di perkotaan itu dapat diturunkan, yakni pemerintah mengadakan pelatihan keterampilan berwirausaha dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk yang soal ketiga ini, langkah pertama yakni kita itu mencari tingkat rata-rata pengangguran pada bulan Februari 2022. Nah, kemudian pada bulan Februari 2022 itu menempati posisi di tengah dari semua bulan yang ada pada data itu. Nah, kemudian menunjukkan bahwa tingkat rata-rata pengangguran pada bulan Februari itu adalah median dari data tersebut. Tingkat rata-rata pengangguran pada bulan Februari itu ternyata 6,145%.
ya, untuk mengetahui penurunan presentasi pengangguran pada bulan Agustus sampai dengan bulan Februari 2022, yakni dengan mengurangkan tingkat rata-rata pengangguran pada bulan Agustus 2020 dengan tingkat rata-rata pengangguran pada bulan Februari 2022. Nah, penurunannya itu yaitu 6,825%. Nah, jadi penurunan tingkat rata-rata pengangguran pada bulan Agustus 2020 sampai dengan pada bulan Februari 2022 yakni sebesar 6,825%. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Lebih panjang ya ternyata cara yang
Mau gak? Iya betul Bu. Kan belum ada PR-nya. Bukan PR, nanti sedikit kasih oleh-oleh sedikit saja. Oke, untuk oleh-olehnya nanti di rumah kalian secara berkelompok ya, itu mencari satu infografis tentang bencana alam. Kemudian bencana alam di Indonesia ya, karena kan kita tinggal di Indonesia. Kemudian nanti kalian identifikasi informasi apa saja yang bisa kalian dapat di infografis tersebut. Setelah kalian identifikasi, nanti kalian buat soal sendiri dari identifikasi kalian dan jangan lupa dijawab juga soalnya. Wow, banyak sekaligus nyari soal terus kita juga jawab. Iya, jadi buat soal sendiri, jawab sendiri. Oke, jangan lupa ya. Dan itu nanti ibarat di pertemuan selanjutnya ya. Ya benar. Kalian nanti ibu kasih hasil dari kuis yang sudah kalian kerjakan tadi. Oke, sebelum benar-benar berakhir, selain mengerjakan oleh-oleh yang sudah diberikan tadi, jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan membahas penyebaran data. Jadi kalian jangan lupa belajar juga ya tentang penyebaran data. Oke, sampai sini apa masih ada yang ditanyakan? Sudah Bu, tidak ada. Sudah, oke. Terima kasih pertemuan kali ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian implementasi teori genap dari kelompok 6 Psikologi Pembelajaran Matematika PM 2021.